God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata,
Pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh, terima kasih buat mazmur yang begitu indah Tuhan. Buat janji perlindungan-Mu Tuhan. Buat janji Tuhan berkat-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang berjanji. Engkau Allah yang menepati seluruh perkataan-Mu, seluruh janji-Mu bagi kami Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka untuk menyembah nama-Mu, memuji nama-Mu, Allah yang perkasa, Allah yang mendengar seruan hati kami Tuhan. Oh haleluya. Mari buka hati kita saudara, kita mulai bermazmur bagi Tuhan. Kita mulai menyembah Dia. Kita namanya Shandaralamo, ya Lalabaya
saudara. Kalau saudara percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, oh tepuk tangan yang meriah buat Dia. Oh, we love you Lord, and we believe in Jesus name. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami Tuhan, pagi hari ini hati kami mau tetap teguh untuk percaya akan firman-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Oh haleluya. Mari bersama-sama katakan, hatiku tetap teguh. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Oh hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku percaya. Namun kami nyatakan iman kami kepadamu Tuhan, sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Oh, semua firman-Mu Kau genapi. Mari bersama berkata, hatiku tetap teguh dan berharap padamu,
ada yang gagal. Kalau saudara percaya, bolehkah angkat tangan saudara dengan iman berkata, sebab Kau Yesus Tuhan, oh Kau tak pernah lupa, tak pernah ingkar. Janji-Mu Tuhan tetap ada dalam rencana. Genapi semua firman-Mu. Saudara, katakan dengan iman, sebab Kau Yesus Tuhan, sebab Kau Yesus Tuhan. Kami tidak takut dan kami tidak gentar akan apapun dalam hidup kami ya Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, firman-Mu. Oh, katakan ku percaya, ku percaya, ku percaya. Semuanya, semua firman-Mu, amin, ku percaya, ku percaya. Semuanya, semua firman-Mu, amin, semua firman-Mu, semua firman-Mu, amin, ku percaya, semua firman-Mu, amin. Yang percaya firman-Nya ya dan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, kami memilih untuk percaya pada nama-Mu Tuhan, dan terus percaya sampai mujizat terjadi dalam hidup kami, karena Engkau yang berjanji dan tidak pernah telat pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersuka cita. Mari sama-sama kita berkata saudara, amin. Kasih tepuk tangan yang mantap buat Tuhan Yesus saudara. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat. Kita mau terus memuji menyembah Tuhan. Kuasa namanya terjadi atas hidup kita, asalkan kita percaya pada Dia saudara, amin. Sama-sama kita bertepuk tangan. Gak ada kuasa yang dapat bertahan melawan Engkau ya Tuhan. Engkau ada di pihak kami. Oh yeah, katakan firman-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu. Come on church, itulah kekuatan. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawan kita saudara, ya sudah kalah di kayu salib. Haleluya, di dalam nama-Mu, ku pegang kemenangan. Kau sudah percaya, sambil angkat tangan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya Yesus, dan aku injak-injak dinding kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Suruhkan, haleluya. Saudara, nyanyikan lagu ini kepada setiap masalahmu, setiap tantanganmu saudara. Oh haleluya. Mari kita nyanyikan dengan iman kita. Firman-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan. That's right. Iman dan keadilan menjadi perlindungan dalam setiap langkah kami. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama Yesus ada kemenangan
Yesus yang dahsyat dan hebat tidak ada habisnya dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Dia jalan dan kebenaran dan hidup, di mana kita memperoleh keselamatan kita, kemuliaan kita, kemenangan kita dalam namanya. Come on, katakan Yesus. Yesus, kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam namamu kami kan beroleh selamat. Oh Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan kita mengalahkan sang musuh kita, saudara. Bangkitkan iman kita. Dia setia, kau selalu ada, setia menjaga. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nantikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami bangga dengan Tuhan. Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan. Haleluya, haleluya. Kau selalu ada, setia membela. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nantikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita, saudara. Buat Tuhan segala pujian dan kemuliaan. Kau telah menyelesaikan segala sesuatunya, beri kami kemenangan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Come on church, semua telah Kau, segala penyakit saudara, segala kelemahan, segala depresi, segala hutang piutang, segala yang tidak mungkin, Tuhan telah selesaikan di kayu salib. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan Yesus. Kami bergembira dan bersuka karena perbuatan-Mu, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Sungguh Kau tidak pernah tergantikan dalam hidup kami, Tuhan. Oh, kami aman di dalam tangan-Mu. Mari semua kita tetap dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah datang ke dunia ini, sudah mati, sudah bangkit, menebus dosa kita semua, saudara-saudara. Tuhan adalah Tuhan yang selalu ada buat kita, dan Tuhan gak pernah meninggalkan kita di setiap musim kehidupan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu mari kita bawa pagi hari ini segala beban kita, segala kesusahan kita, segala kesenangan kita maupun segala kesakitan kita, mari kita bawa ke dalam Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita percaya saudara-saudara, di kelemahan kita
kuasa Tuhan bekerja begitu sempurna. Amin. Mari kita angkat penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan pagi ini, saudara-saudara. Mari kita bangun mesbah penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita sembah, kita naikkan pujian. Karena Engkau yang layak terima segala pujian kami, Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu, Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu nyata, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan kami yang besar, pada Tuhan kami yang hebat. Because that is who you are, Lord. Because that is who you are, Lord. Allah yang berkasa, Allah yang dapat kami berikan kehidupan kami untuk kita jalani sehari-hari kami, Tuhan. Oh, Kau pimpin setiap langkah kami, Tuhan. You are here in the middle of us. Kau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami mau hormati kehadiran-Mu, Tuhan. Oh, we want to honor your presence, Lord. Oh, Kau berkata atas puji-pujian kami. Pujian ini, you are here, touching every heart. I worship you, Lord. You are here, healing every heart. I worship you, you are here, you are here.
you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Yes, sir, you never stop, you never stop, never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Let's give my name on Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you Mari kita ambil momen ini, saudara, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita ambil waktu ini untuk kita betul-betul bersekutu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Karena Dia hadir di tempat ini, saudara. Mari kita ambil waktu, boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Kita ucapkan terima kasih Yesus. Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau baik dalam kehidupan keluarga kami. Kami tahu ada masalah. Kami tahu kami menghadapi sebuah pergumulan. Sedang menghadapi sakit penyakit Tuhan. Tapi Engkau adalah the way maker Tuhan Yesus. Engkau yang membuat jalan di mana tiada jalan Tuhan Yesus. Engkau yang membuat sungai di tengah padang gurun yang kering Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau adalah Allah yang membebaskan Tuhan Yesus. Dan ketika kami mengangkat tangan dan mengucap syukur Tuhan, kami memperkatakan Tuhan, You are worthy of our praise. You are worthy of our praise, oh God. Oh ralama sede ralama yana yana ralama sede ralama yana yana ralama yana. Karena itu kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau membuat jalan di mana tiada jalan Tuhan Yesus. Ralama sede ralama sede ralama yana yana ralama yana.
Mari saudara ambil waktu yang bisa berbahasa saudara sembah Tuhan dalam roh. Yang bisa saudara sembah Tuhan dengan akal budi. Kami sembah Tuhan. We give thanks to you Lord. We give thanks to you God Jesus. Haleluya. Ya Tuhan. Hadir di tempat ini, Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Kami butuh kebenaran firman-Mu yang mengajar, menuntun gereja-Mu masuk Tuhan sebuah season yang baru, sebuah musim yang baru Tuhan. Oh, Engkau sudah mempercayakan Tuhan Yesus untuk gereja-gereja-Mu boleh bangkit Tuhan Yesus, untuk boleh pergi mengabarkan kebenaran firman, menginjil Tuhan kemanapun Tuhan Yesus, Kau utus umat-Mu Tuhan Yesus. Dan betapa hari-hari ini kami butuh kebenaran firman, tuntunan daripada Roh Kudus untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami gak bisa hidup hanya dari roti, kami hidup dari kebenaran firman yang keluar daripada mulut-Mu. Karena itu berbicara Tuhan, urapilah di bibir hamba-Mu yang berbicara. Urapi kami semua yang mendengar Tuhan Yesus, hamba hanyalah alat. Pakai setiap umat-Mu Yesus tempat ini. Terima kasih Bapak, makasih buat hadirat-Mu Tuhan Yesus. Makasih dalam nama Yesus, kami siap masuk dalam kebenaran firman. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Boleh stay ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ini adalah minggu terakhir di bulan Juli, saudara kita masuk bulan Agustus. Kalau saudara mengikuti Intergent Prayer Night setiap doa Selasa malam, kalau saudara nggak keburu hadir secara onsite, kita menghadirkan secara online, ada di YouTube. Every Tuesday night, there's a live streaming about Intergent Prayer Night. Dan saya ajak kalau Bapak Ibu sedang membutuhkan terobosan, saudara membutuhkan bantuan doa, saudara sedang bergumul mencari hadirat Tuhan, you come there on site, saudara. Let me tell you, hadirat Tuhan luar biasa sangat kuat di hari Selasa, saudara. Hari ini pun ibadah hari ini hadirat Tuhan begitu kuat, saudara. Dan saya begitu percaya kalau orang-orang mau duduk diam, dengar, cari hadirat Tuhan, cari kehendak Tuhan, maka dia akan mulai berbicara apa yang perlu saudara dan saya lakukan hari-hari ini. Betapa kita membutuhkan suara Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu. Ini bukan sesuatu yang mistis, bukan sesuatu yang aneh. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Dan setiap orang percaya butuh mendengar kebenaran firman. Karena saudara butuh tahu persis dalam season dan musim hidup yang Bapak Ibu jalani sekarang. Apa kehendak Tuhan bagi saya hari-hari ini. Saya berbicara beberapa waktu lalu mengenai the generic calling of God. Setiap orang punya specific calling, tapi Tuhan punya generic calling. Panggilan yang Tuhan kasih kepada setiap orang percaya, itu saudara gak perlu tanya Tuhan, pasti saudara punya panggilan. Hidup taat, mengenal Tuhan, dalam kekudusan, melayani. Saya khotbah itu, 4. Yang itu saudara gak perlu tanya Tuhan, sudah pasti Tuhan jawab iya. Mengenal Tuhan, hidup dalam kekudusan, taat dengar-dengaran, dan hidup melayani. Itu kehendak Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Nah, untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa mengenal ya apa kata Tuhan, Sang Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka kita perlu mengenal yang namanya hamba. Hari ini saya mau berbicara mengenai hamba kepercayaan, saudara ya. Gak tahu berapa seri jadinya, saudara. Tapi ini part 1 karena gak selesai, saudara. Hari ini saya mau share dulu, what does it mean to be a trusted servant? Apa yang dimaksudkan untuk menjadi hamba kepercayaan? Saudara tahu, bahkan di dalam dunia marketplace, kalau yang punya perusahaan owner, dia ingin menaikkan seseorang, ingin mempromosikan seseorang kepada posisi yang penting, maka orang itu harus bisa dipercaya. Amin Bapak Ibu. Ya. Enggak sembarang dia menaikkan orang, enggak sembarangan dia ngangkat orang, wah ini keren,
track recordnya bagus, saudara ya, dalam 20 tahun terakhir sudah ada 10 lebih perusahaan pindah-pindah. Tapi yang dia cari untuk posisi-posisi tertentu yang menentukan kelangsungan perusahaan tersebut, itu orang harus bisa dipercaya lebih daripada yang lain, saudara. Saya ketemu sama beberapa bapak-bapak senior, jauh sudah di atas usia pensiun, tapi masih tetap dipercayakan di perusahaan, gak boleh keluar, malah sama ownernya dilanjutkan kontrak terus. Padahal dia udah mau pensiun, sama ownernya gak boleh, saudara. Kenapa? Simply karena dia dipercaya. Saya belum bisa ketemu orang selain kamu yang bisa saya percaya. Sebentar dah, saya perpanjang dulu per tahun deh. Udah, you gak usah ngapa-ngapain di kantor, datang seminggu sekali gak apa-apa, tapi bantu ngawasin. Karena I trust you, saudara. Dan betapa Allah di surga mencari hamba-hamba yang bisa dipercayanya, entah di marketplace maupun dalam dunia pelayanan. Karena hari-hari ini Allah mau bergerak, saudara. Dan ketika Allah bergerak, dia mencari hamba-hamba, mencari orang-orang yang bisa dipercaya, saudara. Maka hari ini kita mau bahas mengenai hamba kepercayaan. Saya buka dalam Matius 24 ayat 45-47. Yesus berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, hari ini saya mau bahas ayat yang pertama yang saya garis bawahi, karakter yang pertama dulu. Siapakah hamba yang setia itu? Nanti next time kita bahas yang bijaksana, Bapak Ibu. Hari ini saya mau spesifik bahas yang setia dulu. Siapa hamba yang setia? Saudara, hari-hari ini kesetiaan adalah karakter yang Tuhan cari dalam kehidupan setiap hamba-hambanya. Hari-hari ini Tuhan mencari orang yang setia. Bukan orang yang pintar, bukan orang yang sok pintar, bukan orang yang serba bisa. Karena dalam kerajaan Tuhan yang Tuhan cari kesetiaan dulu. Nanti Tuhan akan memperlengkapi mereka yang setia dalam pelayanan, saudara. Dan kalau kita bicara mengenai hamba, ini bukan hanya kepada hamba Tuhan. Ini bukan hanya kepada Pak Pendeta. Ini bukan hanya kepada pemimpin rohani, kepada ketua choir, kepada gembala komsel, kepada koordinator ibadah raya. Tidak. Ini Tuhan cari kepada setiap orang. Karena konteks Matius 24 itu Tuhan sedang berbicara kepada orang percaya. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Amin. Jadi jangan kalau dibilangin hamba, wah saya bukan hamba Tuhan Pak, saya cuma orang biasa. Enggak, karena Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah hamba-hambanya. Tergantung nanti ladang yang Tuhan kasih Bapak Ibu di mana. Ada yang di toko, ada yang di bisnis, ada yang di sektor jasa, ada yang di sektor kesehatan. Di mana-mana beda-beda Bapak Ibu. Tergantung Tuhan taruh Bapak Ibu di mana. Saya ditaruh Tuhan full time di pelayanan. Tapi yang Tuhan tuntut sama, kesetiaan. Karena Tuhan mencari siapa hamba yang setia itu. Jadi waktu saya merenungkan ini, saya juga tanya sama diri saya sendiri. Dan saya rasa sangat sebuah pertanyaan refleksi yang bagus. If we can ask ourselves this afternoon, am I that faithful servant? Apakah saya hamba yang setia itu? Kenapa? Karena urusan penting, urusan yang serius, itu perlu hamba kepercayaan. Saudara, saudara mau Tuhan pakai hidupmu lebih lagi? Dalam 10 tahun hidup, coba saudara renungkan sebentar. The past 10 years of your life, dalam 10 tahun terakhir hidupmu, apakah saudara melihat Tuhan mempercayakan hal demi hal dalam hidup saudara? Pertama-tama dipercaya bos ngurusin proyek kecil. Setia, berhasil. Dipercaya, dikasih proyek lebih besar, saudara. Lama-lama ditarik, udah deh, bantu saya ke PT yang lain. Kamu tak tarik, kamu pindahin ke perusahaan yang ini. Kamu saya lihat bisa nih. Wah siap Pak, dipercaya, dikasih lagi lebih besar. Lama-lama lebih besar, saudara. Let me tell you, itu bukan prinsip dunia, itu prinsip Alkitab. Karena dalam Alkitab, hamba-hamba yang setia pada perkara kecil, mereka akan dipercayakan perkara-perkara besar. Dan betapa Tuhan mencari gereja-gereja, umat Kristus, anak-anaknya yang bisa dipercaya hal-hal yang besar. Saudara,
pemahaman kekayaan dunia, saudara dikasih materi kekayaan untuk menyenangkan diri sendiri, maksimal keluarga lah, udah cukup oke lah, yang penting anak cucu saya hidup nggak seperti saya dulu. Oke, itu bagus. Tapi di dalam kerajaan Allah ada beda konsep. Saudara diberkati untuk memberkati pekerjaan kerajaan Allah, saudara. Saudara diminta menjadi pipa yang terus mengalir. Ketika saudara berkat nggak stop dalam hidupmu, maka Tuhan akan terus memberkati saudara. Tujuannya bukan untuk saudara makin kaya, tetapi lewat hidup dan bisnis saudara, kerajaan Allah bisa disebarluaskan di Indonesia. Katakan amin, saudara. Bahkan bangsa-bangsa. Saudara, tiap Selasa itu kita lagi berdoa. I got the word itu sejak hari pencurahan Roh Kudus. Saya dapat 2 kata. Saya cuma dapat 2 kata. Intergen and penginjilan. Lintas generasi dan penginjilan. Kalau saudara tanya tes jawatan kasih karunia rohani saya bukan orang penginjilan. I'm not. Saya pengkhotbah, pemimpin, pengajar, saudara. That's my spiritual gifts, saudara. I excel in that gifts. Tapi Tuhan bilang, tuh saya mau penginjilan ke daerah. Saya bilang, gimana caranya Tuhan? I don't know. Ya sudah, kamu mulai dengan doa dulu. Makanya kita bikin doa Selasa. So you have to know, doa Selasa bukan sebatas, ya ampun ini ibadah lagi. Bukan hanya sekedar ibadah. Saya betul-betul tanya Tuhan, Tuhan ini gereja mau dibawa kemana? Ini umat Tuhan segini banyak di HOB, di Puri Indah, di RCC, cabang Puri Indah 1, 2, 3 dipercaya di bawah Pak Samuel Gunawan. Ini Tuhan di akhir zaman, kalau Roh Kudus dicurahkan terbesar dan terakhir, if it is true that the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit will be the biggest and the last. Kan gak mungkin Bapak Ibu kalau Roh Kudus dicurahkan besar-besaran lalu kita cuma duduk seperti ini sampai Tuhan datang. I don't think so. Saya rasa Tuhan akan kasih kreativitas dalam saudara yang anak-anak muda untuk keluar menjadi berkat bagi bangsa. Saya rasa Tuhan akan kasih kreativitas kepada Bapak Ibu yang punya bisnis hari ini untuk bisnismu menjadi berkat di luar sana. Saya rasa bagi Bapak Ibu yang memiliki karunia-karunia, entah ibu cuma hanya ibu rumah tangga, engkau hanya mahasiswa, engkau sedang mencari pekerjaan. Everyone is included in the kingdom of God. Tapi yang Tuhan cari sekarang adalah orang yang setia dulu. Coba next. Saudara, ketika Abraham mencari mantu, ya, ini kalau dibikin drama namanya Bapak Abraham cari mantu. Dia zaman dulu nggak kayak sekarang, saudara ya, anaknya masuk Coffee Meets Bagel dah cari di CMB gitu kan, cari di Tinder dah siapa tahu ketemu gitu kan. Enggak, saudara, ya. Zaman dulu Bapak Abraham kasih hanya 1 orang yang dia percaya, Eliezer, yang saya garis bawahi, hambanya yang paling tua dalam rumahnya. Dan yang mengatur segala kepunyaannya. Saudara, ini hamba paling tua. That tells me one thing, ini hamba setia. Mungkin dia punya tawaran pindah ke kerjaan konglomerat sebelah lebih gaji 2 kali lipat. Enggak, saya sama hambanya Pak Abraham. Mungkin dia dipercaya, saudara, bisa saudara mengelola kepunyaan Bapak Abraham yang begitu banyak hewan ternak. Dia bisa colong sana, colong sini, saudara, ngambil sana, ngambil sini, saudara, ya kan, simpan pelan-pelan buat dirinya sendiri, nanti habis itu keluar dia bikin perusahaan sendiri, saudara. Dia enggak, saya hamba yang dipercaya oleh Bapak Abraham, Eliezer. Kalau nggak ada Eliezer, nggak ada istilah Ishak punya istri. Ini peran penting loh Bapak Ibu. Kita cuma fokus Ishak punya istrinya aja. We don't know, yang ketemuin istrinya itu hamba. In the last days, in the end times, God is asking Eliezer di akhir zaman yang Tuhan bisa percayain. Karena peran dan hidup saudara punya satu tujuan yang spesifik untuk saudara mempertemukan orang lain dalam kehendak Tuhan. To put it simply, hidup saudara bisa jadi dampak bagi orang lain. Tapi yang Tuhan cari adalah hamba yang setia. Saudara, hamba yang setia. Come to think of it, saudara, Eliezer di slide berikutnya, Abraham minta, kamu tolong cariin anak istri buat anakku, tapi tidak boleh dari perempuan Kanaan yang dimana kita tinggal sekarang. Kamu harus pergi ke negeriku, cari sanak saudaraku, dan cari istri. Saudara, kira-kira Eliezer di tengah-tengah bisa bohong gak saudara? Bisa banget. Aduh, bingung ya cari istri di daerah sana, mendingan di Kanaan cakep-cakep. Nanti kalau ketemu kita bagi kongsi ya. Kalau kamu diberkatin saya minta 20%, tapi kamu jadi anak nih konglomerat nih. Udah kamu diam aja, pokoknya bilang aja, nanti di briefing dulu saudara ya kan. Nih mak comblang yang kurang tepat saudara ya. Di briefing pokoknya nanti kamu ngaku dari tanah Israel segala macam. Ini
tuanku orang kaya, udah kamu ngikutin aja udah. Bisa juga saudara. Tapi Eliezer enggak. Betul-betul dia cari ke Israel saudara. Dia enggak cari di Kanaan. Hamba kepercayaan adalah mereka yang bisa dipercaya untuk melakukan tugas yang Tuannya berikan. Saudara. Hamba yang setia adalah mereka yang berkomitmen untuk mengerjakan tugas dari Tuhannya. Sekali lagi saudara, ini bukan hanya hamba Tuhan. Saudara mungkin mahasiswa, coba next gambar. Saudara mungkin mahasiswa dan saudara berkata, Tuhan saya mau melakukan pekerjaan Tuhan. Gimana caranya? Ya mungkin dalam apartemen saudara, saudara bisa kumpulin 3-4 orang, lalu mulai persekutuan doa, sharing-sharing. Nggak bisa baca firman sih, tapi setidaknya aku bisa, ada air minum tolong. Nggak bisa khotbah sih, tapi setidaknya aku bisa doa, aku bisa pimpin, aku bisa undang pembicara untuk ngomong di apartemen aku. Atau saudara seorang ibu rumah tangga yang berkata, aku nggak bisa sharing tapi aku punya banyak teman. Aku tak kumpulin di rumah aku, anak-anaknya bisa main di rumah aku, istri-istrinya. Nah kita mulai sharing, ada yang bisa aku doakan apa tidak saudara. Dan itu yang harus saudara kerjakan. Karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara berkata, aduh aku hatinya sih nggak ke situ Pak, tapi saya tuh punya beban bagi anak-anak di daerah. Ya saudara lakukan. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara itu harus bermultiplikasi, katakan amin. Lah kalau saudara tunggu gereja menjangkau satu Indonesia, susah. Tapi kalau masing-masing Bapak Ibu punya ministry yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu masing-masing, mungkin ngejangkaunya nggak besar. 30 orang, satu orang ngejangkau 20 orang, satu orang buka pelayanan ngejangkau satu daerah, satu kota, saudara. Saya percaya itu akan mempercepat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan itu menunjukkan apa? Umat Tuhan memultiplikasikan talenta yang dipercayakan, saudara. Saudara gak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak punya talenta. Karena tiap orang minimal punya satu. Tiap orang minimal punya satu. Percaya deh saudara. Talenta saya ngomong Pak, wah itu bagus sekali loh. Saudara. Ya. Saudara bisa pakai untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Tiap orang dipakai. Yang kedua, kualitas daripada hamba yang setia adalah mereka yang mau selalu dekat dengan Tuannya. Yesus berkata, di mana aku berada, aku ingin pelayanku berada dekat aku. Itu kata Tuhan Yesus. Namanya hamba, kalau dia jauh dari tuannya mau kasih perintah nggak bisa dengar. Mana ya hambanya ya? Zaman dulu nggak ada handphone saudara. Ya mungkin zaman dulu kalau ada WA ayatnya berubah mungkin saudara. Ya. Kalau zaman sekarang kalau ada WA setidaknya diaktifin tuh HP, nggak di silent saudara. Standby on call saudara, ya kira-kira begitu. Karena kenapa? Karena namanya hamba, tugas seorang hamba, doulos by the way kata Yunaninya. Dia itu melakukan kehendak Tuhannya. Dan apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Saya yakin Tuhan tidak hanya berfokus kepada apa yang terlihat secara materi. Kenapa? Karena kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum. Bukan soal makan dan minum. Tapi kerajaan Allah berbicara soal damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita dalam Roh Kudus. Katakan amin. Artinya begini, kalau Bapak Ibu dan saya menjadi hamba Tuhan, kita menjadi anak-anaknya Tuhan, lalu kita tanya, di pulang gereja kita doa, Tuhan mau saya ngapain ya? Saya berani bertaruh. Panggilan Tuhan dalam hidup saudara sedikit banyak pasti ada aspek rohaninya. Tidak mungkin hanya ada aspek materi. Gak mungkin hanya materi saja, gak mungkin. Kalau saudara diberkati begitu rupa dalam bisnismu, saudara perlu tanya Tuhan ini Tuhan percayakan uangnya buat saya ngapain? Yakin deh, kalau saudara doa seperti itu tiba-tiba Tuhan tunjukin lah ada ketemu orang. Tiba-tiba ada Tuhan tunjukin ini ada kamu mesti bantu sekolah ini, bantu yayasan ini, bantu panti asuhan ini. Kamu buka deh ada bantu di daerah situ. Pasti Tuhan tunjukkan saudara. Tapi syaratnya kita mesti dekat dengan Tuhan yang kita sembah. Di sini saya mau mempelajari satu karakter bernama Ruth saudara. Seorang wanita bernama Ruth. Ruth itu contoh hamba yang setia. Kenapa? Karena dia melihat yang tidak terlihat. Ruth nggak hanya setia karena ada materi. Dia nggak setia hanya karena ada uang. Bahkan saudara, Ruth itu adalah menantu Naomi. Maminya Naomi. Naomi ini punya 2 orang anak laki-laki saudara. Kedua-duanya meninggal. Suaminya Naomi meninggal.
Dan Ruth perempuan Moab. Bangsa Moab adalah bangsa yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan gak suka bangsa Moab. Tapi suaminya Naomi pindah rumah karena Bethlehem kurang roti, kekeringan, kelaparan. Jadi mereka pindah cari kerjaan di tempat lain. Di situ pun malang hidupnya Naomi. Naomi bilang, aku mau ganti nama jadi Mara. Karena arti Mara pahit, sebab hidupku pahit. Suamiku mati, anakku mati 2. Dia bilang sama Ruth, jangan ikut aku. Aku udah gak punya anak. Karena zaman dulu saudara, kalau istri gak punya suami yang meneruskan keturunan, ini bahaya. Saudara, zaman dulu beda sama zaman sekarang. Ini kalau gak ada yang nerusin, wanita ini berbahaya saudara. Ya, kehidupannya bisa gak terjamin. Jadi Naomi bilang, kamu balik ke bangsa kamu. Kamu kan orang Moab, pasti banyak cowok-cowok sana yang juga masih mau lah. Kamu balik aja. Saya mau balik ke rumah saya. Tapi Ruth bilang, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikut engkau. Sebab kemana kamu pergi, kesitulah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Bahkan lebih lagi, di mana engkau mati, aku mati di sana. Di sanalah aku mau dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku jika ada sesuatu yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, saya yakin ini Ruth orang Moab gak pernah kenal Allahnya Israel. Dia pasti melihat sebuah kenyataan realitas, ada hubungan yang hidup antara Naomi dengan Allahnya. Sampai-sampai dia mau menukar Allah Moab dengan Allahnya Yahweh yang Naomi sembah, saudara. Pasti ada sebuah kehidupan yang dinamis yang dia lihat, ini mertuaku ini beda. Ini mertuaku ini beda. Sekalipun aku bangsa Moab, tapi dia kok bisa mengasihi aku. Hidupnya kok sangat-sangat dekat sama Tuhan. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau adalah seorang mertua di tempat ini dan engkau punya menantu mungkin belum percaya Tuhan. Atau mungkin menantu kamu Kristen KTP. Atau mungkin menantu kamu mungkin imannya enggak seperti yang kamu harapkan. Saya mau berkata, bapak-bapak ibu di tempat ini saudara punya peran. Daripada marah-marahin terus, datang ke rumah kehadiranmu enggak diharapkan, mendingan saudara doakan. Tunjukkan dengan kehidupan apa artinya menjadi suami istri yang takut akan Tuhan. Dengan begitu, anak-anak dan cucu-cucumu akan boleh melihat itu opa dan oma saya hidupnya dekat dengan Tuhan. Itu kisah daripada Naomi, saudara. Yang saya mau highlight adalah Ruth, saudara. Karena Ruth nggak hanya melihat kekayaan daripada keluarga Naomi. Ruth nggak hanya melihat ya udah nggak punya anak, ya udah bye bye. Enggak, dia melihat sesuatu yang lebih dalam. Dia punya sesuatu yang lihat lebih esensi, yaitu apa? Allahmu. Aku gak pernah ketemu seperti Allahku di bangsa Moab. I have to worship your God. Hamba yang setia di akhir zaman ini adalah mereka yang bisa melihat hal yang rohani sebelum mereka dipercayakan hal yang materi. Matius 6 ayat 33 berkata, ayat favorit 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan. Ruth melihat kerajaan Allah ada dalam kehidupan Naomi. Dia gak pusing yang lain. I see the kingdom of God is at work in your life. Dan saya mau kenal Tuhan seperti itu. Saudara, John Maxwell berkata begini. Strong convictions always precede great action. Sebuah keyakinan yang dalam selalu mendahului perbuatan yang besar. Saudara. Nah, Ruth gak tahu dia akan menjadi nenek moyang Daud. Dia gak tahu bahkan nanti hidup di Yerusalem akankah dibenci. Karena kan orang Moab. Dapat duit apa enggak, bisa makan apa enggak, gak tahu saudara. Tapi dia punya satu keyakinan, Allah yang kamu sembah pasti menyelamatkan kita. Aku mau nempel dekat-dekat sama Allahnya kamu aja Ibu Naomi. Dia punya conviction. Saudara punya conviction gak? Karena sebelum Tuhan kasih satu perkara yang besar, before God gives you the great action plan, dia perlu saudara yakin dulu. You need to have a strong conviction that I will be used by God. Hidup saya akan dipakai Tuhan. Saudara boleh bilang, wah Pak, tapi kan hidup saya gagal. Saya punya banyak masalah. Listen, perempuan yang duduk di pinggir sumur Samaria, 5 kali nikah, 5 kali gagal. Siapa yang sini 5 kali boleh angkat tangan? Oh gak ada yang ngaku kali. 5 kali nikah, 5 kali gagal. Dan pria yang sekarang tinggal bukan suaminya. Orang seperti itu dipakai Tuhan memenangkan satu kota Samaria. Tapi dia punya keyakinan, ini adalah Mesias.
Dia pergi ke kota Samaria, dia berkata, look, ada orang yang tahu semua yang kulakukan. Kita perlu datang dengar dia. Before God give you the greater action, sebelum Tuhan kasih saudara satu tindakan yang besar, saudara mesti punya satu strong conviction. Waktu saya balik dari Amerika ke Indonesia 2013, saya nggak tahu ke depan seperti apa. At that time gereja kita belum ngomongin anak muda. Kalau saudara sudah cukup lama di Gatot Subroto. 2015 masih seru Hyper Grace. Boro-boro ngomongin anak muda saudara. Saya bingung, 2013 balik kita ngapain ya? I know I'm called to be a pastor, tapi saya nggak tahu bagaimana. Jalannya tuh bagaimana, saya nggak tahu saudara. Tapi I have a strong conviction that the Lord is calling me into a full-time ministry. Itu dulu yang penting. Dan saudara melangkah dengan iman. Jadi kalau saudara dipercayakan Tuhan satu proyek besar, saudara dipercayakan oleh bos saudara memimpin satu proyek yang besar, saudara perlu doa tanya Tuhan dulu, Tuhan apakah ini buat saya atau tidak? Kalau ini buat saya, saudara pasti akan dikasih sebuah keyakinan untuk saudara melangkah dalam iman. Amin. Karena kalau saudara nggak yakin, saudara jangan sekali-sekali masuk. Hanya karena iming-iming uang yang banyak, saudara. Hanya karena iming-iming omset yang besar, tapi you're not sure. Saudara lagi gamang dalam hidup. Makanya Maxwell berkata ini penting sekali. Saudara, perhatikan kehidupan Rut. Kenapa saya bilang dia hamba yang setia? Karena kesetiaan dalam Tuhan selalu membuka momentum dalam hidup saudara. Ini prinsip penting. Kesetiaan selalu membuka momentum. Faithfulness opens the door of opportunity in your life. Kesetiaan membuka pintu momentum dalam hidup saudara. Orang berkata, Pak hidup saya gak pernah dapat peluang. Orang-orang lain dapat peluang. Orang-orang lain dapat chance. Kok bisa ya ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Di saat yang tepat. Itu hokinya dipakai tuh. Seumur hidup hoki dipakai sekali tuh. Nggak, saya bilang enggak. Bukan soal itu. Karena dia setia. Setia. Dia melakukan sesuatu mungkin gak besar. Gak dilihat orang. Tapi dia setia. Dia lakuin. Satu waktu ada orang memperhatikan, kamu kok bagus ya? Kamu kok bagus? Coba tak promosiin ya, saya kenalin sama orang yang tepat. Kenapa? Karena ketika orang itu datang, dia mendapati saudara sedang setia melakukan pekerjaan yang kecil. Sebelum Daud dipilih jadi raja, kerjaan dia ngapain Bapak Ibu? Dia setia menggembalakan berapa kambing dombanya? Ya paling maksimal 5. Dia setia menggembalakan 5 ekor, less than that. 2-3 ekor kambing milik ayahnya. Dan Tuhan melihat itu ada satu anak muda di padang. Sedang menggembalakan 2-3 kambing domba. Kamu tarik dia. Karena dia orang setia. Dia menghalau beruang dan singa. Dia menyayangi dombanya. Dia akan saya jadikan pemimpin. Saudara hari ini mungkin saudara sedang ada di padang gembala. Yang dimana orang gak tahu apa yang saudara lakukan. Saudara hanya berkata, ya Pak kerjaan saya cuma 2-3. Saya hanya dipercayakan 2-3 orang ini aja. Padahal saya punya visi besar loh Pak. Saya tuh pernah mimpi, saya tuh khotbah di ribuan orang. Let me tell you, semua mimpi yang besar dimulai dari hal yang kecil, saudara. Dan kesetiaanlah yang akan membuka momentum dalam hidup saudara. Makanya dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, let's not get tired of doing what is good. Jangan capek-capek melakukan hal yang baik. In due time, at just the right time, we will reap a harvest of blessings. Amin saudara. If we don't give up. Dalam waktu yang tepat, kita akan menuai berkat kalau kita tidak menjadi lengah. Karena itu penting yang namanya kesetiaan, saudara. 2013 balik Indonesia, saya nggak punya komunitas dewasa muda. At that time my age is 23 tahun. Saya bilang sama papi saya, Pi, saya bikin komunitas saya ya usia 23 tahun. Karena waktu itu saya nggak menemukan di gereja ini saudara. Saya bikin. Mulai dari 8 orang di rumah saya saudara. Belum ketemu sama Janet istri saya, belum ada Janet. 8 orang, saya masih ingat saudara. Itu pun on and off saudara. Tahu ya namanya komsel ya, udah janjian mendadak cancel. Ya kan, ya 4 orang, 5 orang. 2013 saya menikah sama Janet. At that time dari 8 orang it grows into 50 people. Pecah 4 komsel saudara. Pecah 4 komsel. Saya bilang sama papi saya memberanikan diri. Udah 50 orang, rumah udah sempit. Karena tiap Jumat ketemu di rumah 50 orang saudara. Sampai tetangga marah karena parkiran nyerabot, parkiran tetangga. Ya 50 orang, saudara kebayang gak sih? Di rumah saudara 50 orang tiap Jumat. Saya bilang, Pi saya mau buka ibadah.
Waktu itu kita masih ada di Taman Anggrek, saudara masih tahu ya, zaman New Wave ada di Taman Anggrek. Saya bilang saya ambil yang jam 2 siang. Sore, di New Wave sore, saya jam 5 sore. Saya bawa tuh, saya bilang ke teman-teman 50 kita pergi ke New Wave, kita di sana jam 5 sore. 4 komsel, 1 hilang. 1 komsel pindah gereja, saudara. But I have to be faithful dengan 3 komsel yang Tuhan percayakan, saudara. I have to be faithful. Saudara. Itu 2016. Saudara. 2017, saudara 2018 di Taman Anggrek tutup karena it's not visible, saudara ya enggak. Padahal pertumbuhan jemaat bagus, tetapi it's not just visible karena cost terlalu tinggi, saudara. Ya, padahal mall sebelah lebih ramai loh, saudara. Cuma mereka yang nggak mau turunin harga, ya sudahlah, saudara. Ya. Kita pindah ke RCC Lipo Mall, saudara. Waktu itu belum ada RCC, belum dibangun. Jadi kita ke bioskop Lipo Mall. Jadi zaman-zaman itu, saudara, kalau nggak salah sekitar setahun apa 2 tahun kita ibadah di bioskop Lipo Mall Puri sebelum mall buka. Udah mepet, saudara, mesti cepet-cepet beresin sound system karena udah mau pertunjukan pertama, saudara. I still remember, saudara. Abis itu RCC buka Lipo Mall, kita masuk ke RCC jam 2 siang. Lagi semangat-semangat bangun RCC, pandemi, saudara, tutup lagi, saudara. Tapi dari 3 komsel itu, kalau saudara sekarang lihat di lobi depan, ada directory cool. Dari 3 berkembang jadi 12. Saudara. Itu karena faithful in the little things. Ya mungkin bagi saudara nggak besar, but for me that means a lot. Tuhan menambah-nambahkan komsel, saudara. Dan kalau hari ini saya boleh berdiri depan saudara hari ini, karena 2013 saya ingat betul, saya khotbah di panggung ini. Habis turun dari khotbah, saya diceramahi banyak oleh om tante, karena khotbahnya jelek. Saya masih ingat betul di situ, masih gemeteran. 23 tahun mau khotbah apa, saudara? 23 years old. Mungkin di sini ada jemaat HOB yang 10 tahun lalu masih ada waktu saya pertama kali khotbah di sini. Aduh, hancurlah khotbahnya lah. But saya setia. Saya belajar. Sama dengan pekerjaan saudara. Tuhan pasti percayakan hal besar dalam hidup saudara selama saudara setia melakukan. Amin Bapak Ibu. Saya mau lanjut karena waktu saya sudah habis. Cepat kali lah waktu ini. Lanjut. Kesetiaan membuka momentum dalam hidup. Dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ke-12, saudara perhatikan. Rut ngomong sama Boas, Tuhan, mengapa aku mendapat belas kasihan? Padahal aku ini orang asing. Aku siapa? Tapi Boas bilang, Rut, aku telah dengar kabar ada seorang perempuan, orang Moab, yang mau hidup dengan mertuanya. Aku telah mendengar segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Aku mendengar bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu. Intinya gini, Boas dengar apa yang Rut lakukan. Boas dengar. Dan Boas bilang, kiranya Tuhan membalas perbuatanmu itu. Saudara, ini prinsip penting, ini saudara perlu foto, saudara gak boleh miss. Next. Kesetiaan kepada Tuhan itu menunjukkan integritas hidup saudara. Ketika Rut setia pada perkara-perkara kecil, ketika Rut setia, dia nggak mikir yang lain-lain, dia cuma bilang, aduh kasihan mertuaku ini sendirian, Allahmu Allahku, saya ngikut kamu kemanapun kamu pergi. Saudara, tanpa disadari, kesetiaan Rut mulai terbuka integritas hidupnya. Dan let me tell you, orang-orang di luar melihat integritas hidup saudara. Saya nggak bilang, Pak, saya nggak sempurna loh Pak, saya masih juga banyak salah. Ya saya juga banyak salah Bapak Ibu, banyak jatuh bangunan juga banyak. Dosa juga masih dosa Bapak Ibu. Tapi pada ujungnya Tuhan tuh melihat apakah kita mau bangkit lagi apa tidak. Ujungnya tuh Tuhan melihat ini orang punya integritas apa tidak. Because integrity will produce influence. Ketika Rut masuk dalam sebuah daerah yang asing, integritas hidupnya memberikan pengaruh. Sampai-sampai ada orang bernama Boas. Aku telah dengar kabar tentang hidupmu. Karena aku mendengar integritas hidupmu, makanya aku punya favor yang kuberikan kepada kamu. Nih kamu kerja di tempat aku, pasti kamu makan gak akan kelaparan. Bapak Ibu, if you're looking for momentum in your life, if you are looking for opportunity in your life, saudara mau mencari peluang, saudara mau mencari kesempatan dalam hidup, hidup benar. Gak usah jilat sana jilat sini, gak usah carmuk, cari muka, hidup benar. Kerja yang benar. Tuhan akan lihat.
Dan Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat. Karena integritas melahirkan pengaruh. Begitu pengaruh saudara ditambah-tambahkan, pengaruh akan memperbesar kapasitas hidup. Yang sebelumnya Ruth hanya pendatang orang asing, Tuhan perbesar kapasitas hidupnya. Ruth menjadi oma dari Daud. Bayangin, orang Moab loh, ini bangsa yang dibenci Tuhan. Tapi karena ketulusannya, kesetiaannya, integritas hidupnya, Tuhan tambahin langsung. Saudara. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak muda, kalau kamu dikasih kepercayaan melayani, jangan bilang saya nggak bisa kok, saya nggak bisa. Jangan. Kalau kamu dikasih kesempatan melayani, ambil itu untuk kebaikan diri kamu sendiri. Karena ketika kamu menabur kesetiaan, kamu menabur obedience, kamu menabur ketaatan, in return God will increase your influence. Dalam usia yang gak terlalu lama, umur 30-an tahun, kamu akan dipakai Tuhan memberkati bangsa-bangsa dan marketplace. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang menggerakkan anak-anak muda menjadi berkat di marketplace, umur 30 udah jadi punya startup hebat, 35 udah jadi direktur apa, CEO. Karena mereka telah menabur dalam usia 20-an tahun, the loyalty, mereka menabur kerja keras, mereka menabur integrity, in return God reward them with influence. Kalau gereja Tuhan, kalau gereja Puri Indah mau memberkati bangsa-bangsa, mau gak mau, kita harus menabur dalam kesetiaan. Amin Bapak Ibu. This church we have to sow in the faithfulness. Kita perlu menabur, saudara. Saya berdoa, apa yang Bapak Ibu tabur tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. In the right time, dalam waktu yang tepat, saudara akan menuai berkat. Itu pasti. Saudara. Karena itu prinsip Alkitabiah, itu gak bisa dilawan, saudara. Coba lihat. Next. Yusuf dari penjara jadi Perdana Menteri Mesir. Kenapa? Karena dia setia, menjaga integritas hidup, Tuhan tambahkan pengaruh. Ruth dari orang asing, dia setia, menjaga integritas hidup. Boas bilang, Ruth, kamu bagus datang ke kaki aku. Kamu gak mencari orang-orang muda di kota ini, tapi kamu datang kepada aku. Aku suka perbuatan kamu, kamu tunggu, saya akan tebus keluarga kamu. Ruth jadi oma. Dan namanya besar dalam sejarah Israel. Daniel, dari seorang budak tahanan perang. Saudara, tapi karena dia menjaga integritas hidupnya, menjadi penasehat 3 raja. Yosua, dari seorang ajudan, seorang abdi Musa. Anak muda ingusan, saudara. Anak kemarin sore. Dia setia, dia menjaga integritas hidupnya, dan dalam hidupnya dia menuai pengaruh. Dia menjadi pemimpin setelah Musa. In these days, God is looking for a person yang mau menjaga hidupnya benar. Karena dia tidak sabar mempromosikan saudara dalam posisi-posisi penting di dunia ini untuk memberkati dunia. Katakan amin Bapak Ibu. God is looking for that kind of person. Jadi saudara jangan anggap dirimu rendah. Siapa saya Pak? Keluarga saya dari kecil sampai gede, saya cuma tahu jaga toko dari 7 sampai jam 5 sore. Saya bilang jangan merendahkan. Karena saudara gak pernah tahu ketika Tuhan bawa engkau naik, betapa Tuhan akan bawa saudara menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin saudara. Yang terakhir, poin saya terakhir. Kesetiaan kepada Tuhan menuntut kita untuk terus bekerja dan rendah hati. Ruth bisa begini loh. Aduh, Mami, puji Tuhan dapat orang kayak Pak Boas. Udah enak, kita gak perlu kerja. Dia udah mau secure, ada beberapa jelai gandum dikasih ke rumah kita. Udahlah saya gak perlu capek-capek kerja dari pagi sampai malam, itu kuku habis manicure, habis pegang gandum semua. Panas, flag. Dia udah ketemu cowok, kita tinggal TP-TP, kita tinggal tunggu dia tebus saya. Mendingan sekarang kita beli makeup. Tapi enggak. Begitu Ruth tahu Boas akan menembus dia tetap kerja. Dia bilang, iya pungut di ladang sampai petang. Setelah ketemu Boas, dia bilang, Ruth tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas. Dia kerja sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum berakhir. Ruth tidak take things for granted. Dia enggak
mengambil secara cuma-cuma kasih karunia dan perkenanan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kalau hari ini saudara diberkati Tuhan, saudara diberikan perkenanan, ada favor dalam hidup Bapak Ibu, jangan anggap remeh. Karena kalau saudara stop kerja, stop melakukan tugas sebagai hamba Tuhan, dalam waktu yang tidak disangka-sangka, Tuhan bisa ambil itu favor. Saudara dipercaya sebagai CEO, kerja yang keras, tetap rendah hati. Kalau saudara kita main-main, seperti perumpamaan tadi saudara, kita mabuk-mabukan, kita memukul hamba-hamba yang lain, dalam waktu yang tidak disangka-sangka Tuhan datang dan Tuhan ambil itu favor. Kalau saudara adalah pemimpin pelayanan, you have a ministry out there, saudara punya persekutuan, kalau Tuhan percayakan sejumlah orang dalam lingkup penggembalaanmu, saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, bekerja dalam rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan akan pakai saudara lebih lagi. Karena pada akhirnya ketika Tuhan datang, title kita cuma satu, hamba. Good, you are a good and faithful servant. Udah, kita gak bilang, Pak, Tuhan bilang, weh Pak Bos, masuklah dalam kerajaanku bos. Enggak, ujungnya kita cuma dikasih satu title, hamba. Dan namanya hamba, dia melakukan tugasnya. Amin Bapak Ibu. Saudara diberkati. Mari kita pulang dari tempat ini. Jadilah hamba-hamba yang setia. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises. Betapa dahsyat namamu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami gak bisa membayangkan Allah semesta alam mau bekerja sama dengan manusia. Engkau menganggap kami Tuhan sebagai hamba-hambamu yang Kau panggil untuk bekerja di ladangmu Tuhan. Siapa kami Tuhan? Seringkali kami gagal, seringkali kami banyak bikin dosa. Tapi kasih karuniamu memampukan kami Tuhan, kami boleh bangkit dan kami boleh melayani generasi kami Tuhan Yesus. Karena hamba berdoa Tuhan, di tengah jemaatmu di tempat ini Kau menemukan hamba-hamba yang setia. Kau menemukan hamba-hamba yang mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan hamba berdoa Tuhan, bawa gerejamu ke satu level yang lebih tinggi Tuhan. Sehingga terang gereja ini boleh bercahaya, tidak di bawah meja, tapi ditaruh di atas gantang Tuhan. Dan bangsa-bangsa boleh melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat gereja ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus firman ini boleh tertanam dalam hati setiap kami. Kami boleh pulang
dalam bisnis, pekerjaan, kami sebagai karyawan, kami dipercayakan anak sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun profesi profesional kami, apapun yang mungkin kami sedang mencari pekerjaan, kami sedang sekolah dalam kampus hari-hari ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang menunjukkan kepada kami what we have to do in this kind of season. Dan hamba berdoa Tuhan, panggilan-Mu tetap dan Kau tidak pernah Tuhan kecewa dengan setiap kami Bapa. Sebab panggilan-Mu tidak pernah berubah. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang mungkin mau mundur dalam panggilan mereka, mereka yang kecewa, mereka yang kepahitan, mereka yang sedang mengalami banyak masalah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Roh Kudus kuatkan dan teguhkan hati dan langkah kaki mereka, mantapkan mereka Tuhan, untuk mereka boleh tahu bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami Tuhan Yesus sebelum kami dilahirkan. For that we are grateful and we are thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, materaikan firman dalam satu nama, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Shalom, kami Women in Christ GBI Puri Indah adalah wanita-wanita Kristen Indonesia. Kami diciptakan Tuhan untuk tujuan yang mulia. Kekuatan kami ada di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Peran kami sebagai tiang doa bagi keluarga, kota, bangsa, dan negara. Kami sadar kemerdekaan Republik Indonesia adalah anugerah dari Tuhan. Kami mengisi kemerdekaan ini dengan bekerja dan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Women in Christ 17 Agustus 2023 diliburkan dan kembali diadakan pada tanggal 24 Agustus 2023 jam 10 pagi di Mall GBI Puri Indah dengan pembicara Pendeta Aruna Wiryolukito. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita akan kembali mengadakan kelas pendalaman Alkitab di bulan Agustus sampai bulan September. Dalam 2 bulan ini kita akan membahas kitab Efesus. Kita akan belajar dari Rasul Paulus mengenai nilai-nilai praktis dalam kehidupan iman kita. Kenapa? Karena seringkali iman kekristenan kita ada tantangan di dalamnya. Yuk kita sama-sama belajar dan daftarkan diri Anda segera, karena saya percaya dalam pengajaran yang sehat ada iman yang kuat. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Mari saudara kita angkat tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan sang sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus. Apapun yang kau perbuat dibuatnya berhasil. Dan bahkan kemanapun kau pergi, keberuntungan dan penyertaan Tuhan mengikutimu. Wajahnya bersinar atas kehidupan saudara. Dan biar ada persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini. Sampai dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sekalian umat Tuhan telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampaikan salam kiri kanan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.